Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra Ramadan sayyidal ayyam was-suhur wa dha'afatil hasanati wal ujur. Assalatu wassalamu ala nabiyyina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi. Yang kami hormati para sesepuh, bisepuh, para alim ulama, para ustadz, sumramba jumatan jamaah kuliah subuh kakung saha putri sepindah monggo kula dherekaken mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dengan kekuasaannya yang tiada tara, Tuhan yang Maha Pengasih dengan pemberi kasihnya yang tidak pernah pilih kasih. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa diberikan kesempatan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadiri majelis ilmu atau yang sering kita sebut di sini adalah kuliah subuh, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang berkumpul fi baitin, di sebuah rumah min buyutillah, dari rumah Allah, maksudnya adalah masjid. Mereka yatlunal kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, illa kecuali akan diturunkan kepada sebuah kelompok itu nazzalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketentraman, ketenangan dalam hati dan jiwa. Apalagi kuliah subuh seperti ini ya, pasti lebih tenang ya. Tenang, anteng, ayem, tentrem, ngantuk, mboten menapa-napa, pun biasa. Kados teng desa-desa sebelah teng mriki kados nggih mboten kacak maksudnya nggih. Nah, memang itu sebuah ketenangan dalam hati itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu menuntut ilmu, ketika seseorang itu mencari ilmu. Dalam hadis lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Bahwa ketika seseorang itu meniti jalan menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Nah, dalam hadis ini dikatakan iltamasa yaltamisu iltimas. Ini adalah meraba, bahasa Jawa ini apa meraba? Gerayah-gerayah, napa mulai? Gerayah apa ya? Pokoknya meraba-raba. Meraba-raba itu napa Bapak Ibu? Meraba-raba itu nggih kira-kira, mboten pasti. Jadi istilah yang digunakan dalam hadis ini adalah istilah yang paling minimal, paling rendah. Itu saja dikatakan akan mendapatkan ketentraman hati, ketentraman jiwa. Kalau dalam bahasa Arab, iltamasa rajulun say'an, seseorang itu baru meraba-raba sesuatu. Cobi Pak Bu, misalipun dalu-dalu listriknya mati, ya dah. Golek permennya gigal, listriknya mati, ning jero sentong, gigal ning iso lungan. Kira-kira geraya-geraya napa meraba-raba dereng mesti ketemu permen iku. Kadang malah sing goleki permen sing dicekel jangkel, nggih mboten. Bisa saja seperti itu. Nah, itulah maka di dalam hadis ini dikatakan ketika seseorang itu meraba-raba untuk mencapai sebuah ilmu, itu sudah akan mendapatkan fadilah tersendiri. Sehingga tidak harus dari rumah menuju masjid mendapatkan ilmu, faham boten kudu.
ngantuk nggih oleh. Ngantuk niku nggih sampun angsal ganjaran, pun angsal pahala. Napa melih paham gitu, kemudian bisa mengamalkannya. Tetapi yang paling minimal niat kita dari rumah menuju ke masjid pagi hari mendengarkan azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bergegas menuju ke masjid. Sampai masjid sholat subuh, kuliah subuh, penak, warak, bubuk manis, mimpi indah, dapat pahala. Gampang kira-kira gitu. Itu yang paling minimal. Maka penghargaan kepada seseorang yang sudah berniat untuk menuntut ilmu itu sungguh luar biasa. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan fadilah ketika kita menuntut ilmu. Dikatakan juga wa ghasyiyatkumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah. Wa huffathumul malaikah, dan kemudian malaikat akan melindungi kita. Sekitar kita ini banyak malaikat Pak Bu, tapi nggak kelihatan ya. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, maka malaikat akan melindungi di sekitar kita. Wa dzakarahumullah fiman 'indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakannya. Ini kalau diterangkan panjang lebar Bapak dan Ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertama tentunya yang wajib untuk kita syukuri, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, bisa menjalankan ibadah puasa dengan segala ibadah-ibadah lain di bulan yang istimewa ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu ingkang kula muliakan, menika sampun mendekati Idul Fitri, hari keberapa lagi Pak Bu? Ngitung boten menika. Kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Kira-kira raosipun remen apa remen Pak Bu? Remen nggih. Mergonipun posone rampung njuk betul, nganku sintiar luar biasa nih. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak kecil, tak kira Bapak Ibu nggih meh padha nggih. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Bahwa ketika seseorang itu berbahagia, bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan ini di awal Ramadan ini, kita betul-betul bahagia, betul-betul seneng apa mboten kira-kira? Oh, sesuk arep poso. Seneng tenan apa nggih digawe-gawe? Nah, niki hati kita semuanya yang bisa menjawab. Nah, kemudian dalam hal ini derajat paling tinggi ini adalah ketika datangnya bulan Ramadan, seseorang itu bahagia, senang, betul-betul senang. Nah, kemudian ketika perginya Ramadan, dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Ini kita nggak tahu kita masuk derajat ini atau enggak. Dalam kisah Rasul, para sahabat Nabi Muhammad SAW saat itu merasa sedih ketika Ramadan itu mau habis. Nah, paling tidak kita derajat yang kedua. Yang kedua itu ketika datangnya Ramadan senang, ketika Ramadan sudah mau lewat juga senang karena sudah mendekati hari raya. Namun derajat yang paling kita hindari adalah ketika datangnya Ramadan kita sedih, waduh, sesuk poso, ora entuk maem, ora entuk ngombe, ora entuk kumpul suami istri, ora entuk ngudut, ora entuk apa-apa meneh. Padahal hal itu adalah halal, tetapi tidak boleh.
Ada mungkin ya, tapi tidak di sini, mungkin di sana, di negara mana gitu. Ada yang ketika datang Ramadan malah justru sedih karena harus berpuasa. Namun ketika mendekati Idul Fitri dia merasa senang. Ya, ini adalah golongan-golongan yang paling awam, paling rendah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ketika Ramadan itu datang, sahur Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Jadi 10 hari pertama ini adalah rahmah. Allah memberikan rahmah kepada umat Islam untuk menjalankan puasa, dan ibaratnya adalah babak penyisian. Di awal itu semuanya berpuasa, semuanya sholat tarawih, semua tadarus, masjid-masjid, musala-musala kebak digelari kloso tekan jopo tekan teritian. Teng mriki padha mboten? Mboten nggih. Sami. Insyaallah mboten ngajak mungkin. Jadi di luar daerah sana banyak seperti itu ya. Nah, kemudian ketika sudah memasuki 10 hari kedua ini babak penyisian, ini sedikit sekali yang mendapatkan maghfirah, karena mungkin sudah mulai merotoli, sudah mulai bosan, sudah mulai capek, sudah mulai ngantuk dan malas-malasan untuk menuju ke masjid. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling berat ini di 10 hari terakhir itkum minan nar, ini juga semakin sedikit. Ibaratnya pertandingan sudah final. Final itu katanya kok sekedik ya, mboten nonton final kok. Oke, ora ono final oke, final ya sedikit 1 lawan 1 mungkin. Nah, memang seperti itu. Ini di babak final juga seperti ini. Yang seharusnya di babak terakhir itu orang semakin mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan urusan dunia, tetapi kebanyakan di sekitar kita justru malah sibuk dengan urusan dunia, sibuk nggawe roti, sibuk belanja ning pasar, tumbas iwak, kuwatir regane mundhak. Dadi tekan rumah apalagi saya terawih ngantuk, maca Qur'annya berkurang. Ini hal-hal yang kadang-kadang salah di lingkungan kita. Nah, mari kita berbenah semoga hal ini tidak terjadi di sini. Kalau terjadi di luar sana mungkin sebagai pelajaran, sebagai evaluasi, sebagai nopo ya, sebagai muhasabah, sehingga kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Ramadan sudah mau akhir ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, idza kana akhiru lailatan min Ramadan bakatis samawati wal arda wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika malam terakhir di bulan Ramadan itu langit niku bukan makhluk hidup ya. Langit, bumi itu menangis. Wal malaikah, dan malaikat, yang notabene ini malaikat itu tidak diberi karunia hawa nafsu. Ketika akhir Ramadan itu malaikat menangis. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa seperti itu? Rasulullah mengatakan musibah. Loh, kok musibah ya Rasul? Iya, karena apa? Karena di bulan Ramadan itu da'awatun fihi mustajabah. Doa-doa itu akan dikabulkan di bulan Ramadan. Was-shadaqah maqbulah, dan sedekah itu akan diterima di bulan Ramadan. Jadi harapan yang paling besar kita berdoa, keinginan kita apa, itu paling bagus di bulan Ramadan. Ketika sudah lewat dari bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah mustajab sesuai atau seperti di bulan Ramadan atau tidak. Sedekah juga seperti itu. Di bulan Ramadan sedekah akan dilipat gandakan. Maka dalam hadis lain juga dikatakan, seandainya umatku tahu kelebihan Ramadan, maka mereka menginginkan 1 tahun itu Ramadan semuanya. Siap buatan kira-kira Ramadan setahun itu puasa
terus. Saya kira kalau ditanya mungkin potensi yang yuk kapan bodoni katanya. Oleh karena itu maka diringkas dalam 1 bulan barangkali bisa memaksimalkan hanya 1 bulan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena tadi dikatakan kalau seandainya orang atau umat Muhammad itu tahu, maka mereka akan menginginkan selama setahun penuh itu Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang perlu kita siapkan setelah Ramadan atau paling tidak di dalam 1 bulan Ramadan, ibaratnya kita didiklat, kita mengikuti daurah, kita mengikuti pelatihan sehingga keluar dari Ramadan ada peningkatan kapasitas diri kita, ada peningkatan SDM kita, ada peningkatan keimanan kita sehingga kita bisa mencapai derajat orang yang takwa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga seorang mukmin yang baik itu adalah seorang mukmin yang kuat. Al-mu'minu qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dari seorang mukmin yang dhaif. Yang dikatakan dalam hadis ini, mukmin yang kuat itu adalah kuat imannya, bukan kuat fisiknya, bukan kuat jabatannya, bukan kuat ekonomi, banyak duitnya dan lain sebagainya. Syekh Utsaimin menjelaskan al-mu'minu qawi seperti ar-rajulu qawi. Orang mukmin kuat berarti kuat kemukminannya. Seorang laki-laki yang kuat berarti kuat kelaki-lakiannya. Maka dari sini menerangkan kekuatan di situ adalah kekuatan keimanannya. Nah, setelah keimanannya kuat, maka seorang itu diberi anugerah fisik, rezeki, jabatan itu bisa diarahkan ke jalan yang baik. Apalagi kalau semuanya kuat, imannya kuat, fisiknya kuat, ekonominya kuat, punya jabatan strategis, dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, ini luar biasa. Nah, kaitannya dengan Ramadan ini, kita kadang-kadang itu berpikir ya, ternyata Ramadan ini banyak sekali yang mengambil keuntungan, termasuk di bidang ekonomi. Orang-orang selain Islam, khususnya Nun Sewu, kayak Cina itu ya, mereka bisnisnya luar biasa di bulan Ramadan. Omsetnya meningkat drastis. Karena memang orang Cina itu dia bisa dikatakan memang pintar. Maka dulu ada qaul, ini bukan hadis ya, qaul utlubul ilma walau bisin, ya, walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, sampai ada orang yang mengatakan seperti itu. Barangkali memang Cina itu mempunyai kelebihan, memang pintar. Jadi kalau kita amati saja produk dari Jepang, misalnya mobil keluar, des baru, nanti belum lama lagi akan keluar produk Cina, meh podo persis fungsinya, regane luwih murah. HP des keluar bagus, nggak begitu lama nanti akan keluar produk dari Cina, regane murah, fasilitasnya podo, luar biasa Cina itu. Bapak Ibu mungkin pernah tidak ke Mekah, Madinah, nyari sajadah, nyari kopiah, dibuka made in Cina, buatan Cina ternyata. Padahal mereka nggak mesti pakai. Dan juga barang-barang yang sepele, yang sering dinyalakan anak-anak ketika Ramadan, ada kembang api, ada mercon itu, nek dibocor dibalik itu tulisannya made in Cina, ternyata Cina juga yang buat ya. Padahal mereka nggak menggunakan, mereka pintar menjual kemana-mana, sing tuku anak-anak dewi. Kadang-kadang lucu ya, bocah tumbas selong sing di delok napa suarane nggih. Dituku, disumet, ditinggal melayu, mbok ya disumet terus ditrungokke jedhuar. Kira-kira wonten mboten? Tumbas selong niku napa sing digolaki? Munine mboten, Bu? Nggih ta, munine ta? Disulut tinggal melayu, mbok ya dirungokke jedhuar, nak marem. Gitu. Disumet dutalke lho. Dikulong kepala disumet dutalke tinggal melayu. Waduh. Sudah habis berapa rupiah saja, sudah membuang waktu berapa banyak. Nah, itulah orang-orang memanfaatkan di situ, orang-orang di luar Islam dengan bisnisnya. Bahkan di Ramadan ini banyak sekali peningkatan omset ekonomi mereka.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke tadi bahwa seorang mukmin yang kuat itu adalah keimanannya, bukan fisiknya ya. Kalau fisik itu seberapa sih fisik itu tidak akan bertahan lama. Seseorang itu dikaruniai fisik yang prima, yang istimewa itu paling usia berapa? 25 sampai 35 tahun. Gak enak-enak, gak penak-penak. Berumah tangga juga baru prima-primanya, makan baru enak-enaknya, minum baru enak-enaknya, jalan baru enak-enaknya. Kalau sudah sepuh itu mau apa-apa juga sudah nggak enak. Leres nopo leres? Enggak, betul ya? Sudah tua, mata sudah mulai kabur, ubahnya sudah mulai bertabur, otot kulit sudah mulai mengendur, kadang-kadang pada tindak maju malah mundur, gitu. Maka siapkan bekal menuju kubur agar masa depan tidak hancur. Nah itulah fisik. Maka ada istilah umur selawe itu kayak seneng-senengnya lanang lan wedok. Wah, gitu. Umur selawe. Nek suwitan apa? Sejatine wis wayahe tindak. Itu adalah papele buat kita sehingga semakin banyak umur kita agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam dunia pekerjaan fisik itu tidak bertahan lama. Seorang yang bekerja mengandalkan fisiknya itu nggak akan bertahan lama. Adik-adik, anak-anak remaja sering menonton sepak bola. Umur personel sepak bola digunakan itu umur berapa? Paling 25 sampai 30, mungkin 35 ya. Setelah itu sudah nggak dipakai lagi. Itu mengandalkan fisik. Sudah pernah tindak ke luar negeri, naik kapal terbang, ada kondektur pesawat namanya apa Pak Bu? Bidadari? Oh pramugari, tak kira bidadari. Pramugari itu muda-muda semua, usianya berapa? Paling 25 sampai 30 sampai 35. Setelah itu nggak dipakai. Mboten tahu mbah-mbah terus dadi kondektur pesawat terbang ini mboten enten. Kalau sudah menikah itu sudah nggak dipakai ya, kecuali kalau mereka masih bisa merawat. Nah itulah kalau fisik terlalu diunggul-unggulkan tidak begitu banyak manfaatnya. Maka yang di sini dikatakan al-mu'minu qawi, seorang mukmin yang kuat itu adalah kuat keimanannya, kuat ruhnya, sehingga tidak mengagungkan okor, tapi justru untuk mendukung keimanan itu bisa mengasah akal dan hati. Kalau okol lama-lama itu akan makin berkurang. Kalau akal makin lama akan matang, kalau okol makin lama akan mutung. Jadi seorang dosen, seorang ulama, seorang kiai itu semakin tua karena mereka menggunakan akalnya, bahkan akan semakin mentes. Berbeda dengan orang-orang yang mengagung-agungkan fisiknya untuk kehidupan dunia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis barangkali sebelum kita menutup. Hal yang perlu kita tingkatkan pasca Ramadan ini adalah untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Qur'an yang sudah jalan tadarus, begitu ya. Kita akrabkan, kita langgengkan pasca Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal baita la tasi'u ala ahlihi wa tahdurul malaikah wa tahjurus syayatin wa yaksuru khairu ayyuqra'a fihil Qur'an. Bahwa ketika seseorang itu ingin diluaskan rumahnya, pengen luas buatan Pak rumahnya, pengen senajan teng desa niku pun luas saja nih. Nek teng kota niku rumahnya cilik-cilik, paling 100 meter niku komplit, ono dapur, kamar mandi, halaman, kandang, garasi dadi siji. Teng desa tasih luas. Tapi kemungkinan orang itu juga pengen rumah yang luas seperti istana. Syaratnya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran akan diluaskan rumah kita. Indikatornya, tandanya apa? Tandanya kita betah, kita kerasan di rumah.
Kalau kita tidak kerasan di rumah, senengane lunga dolan wae ora tau omah, berarti omahnya sempit, kurang ombo itu. Jalan-jalan kemana kemari nggak betah di rumah. Tetapi kalau rumahnya kecil tapi dia betah di rumah dengan keluarga, anak istri, betah di rumah berarti rumah itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, akan dihadiri, akan dipenuhi oleh malaikat. Kita sering membaca Al-Qur'an di rumah, malaikat itu akan datang ke rumah kita. Wa tahjurus sayatin, dan setan-setan itu akan minggat, akan merah, akan pergi jauh dari rumah kita. Berbeda dengan orang yang senengane neng omah nyetelin musik, musik seru banget, nyetelin dangdut, koplo, Korea, nopo meleh. Tidak pernah dihiasi dengan Al-Qur'an, bukannya malaikat yang datang, justru setannya itu ngumpul tadi siji. Neng omah pada rumahnya cilik, wah ngumpul-ngumpulan, pokoknya setan kabeh di situ ya. Karena tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Malaikat nggak datang, sekali datangnya malaikat mencabut nyawa. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Mari kita hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Loh, sibuk, orang ada waktu. Gampang, sudah banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya sudah ada handphone, ya toh? Sudah ada MP3, disetel di situ sambil kita bekerja, sambil kita melaksanakan aktivitas setelah Al-Qur'an. Karung rajang orang yang uyon-uyon, kolo-kolo Al-Qur'an disetel, karung rajang, das. Indah sekali, nikmat sekali. Tidak harus kita membaca secara langsung, tetapi juga dengan wasilah itu bisa. Kemudian yang keempat, yaitu akan ada kebaikan yang ada dalam rumah tersebut. Banyak sekali manfaat ketika kita membaca Al-Qur'an. Terakhir ada satu kisah dulu. Saya punya teman seorang ustadz. Dia di Ngangluhi ada jamaah yang mudoroso, yang konsultasi, Ustadz, saya itu pengen membeli rumah di daerah sana itu pinggir jalan. Tetapi wong-wong kuwi do tuku mah ora tau apa do manggon kuwi ngontrak tidak pernah kerasan. Ora tau kerasan jarine angker. Oke setane. Dituku gawe dodolan apa ora betah. Dituku gawe tinggal gawe omah ora betah. Ganti wong meneh terus. Ana kan dadi murah hargane, ora ono sing do tuku, nggih mboten. Terus seseorang itu kemudian konsultasi dengan ustadz itu. Ustadz itu menguatkan, wis rasa wedi tukunan, sing penting gunake omah itu dengan baik, dihiasi dengan bacaan Al-Qur'an, aktivitas yang baik, insya Allah berkah. Ternyata betul. Ngontrak di situ, kemudian masuk bersama keluarganya, tidak hanya untuk tinggal, untuk usaha, rumah makan, kemudian selalu digunakan untuk kebaikan, dibacakan Al-Qur'an. Ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada setan, nggak ada angker, nggak ada. Sudah hilang dan alhamdulillah sukses menjadi seorang pedagang yang sangat terkenal sekali. Kalau nggak salah ini buka masakan Padang. Jenengane Padang, jadi Padang ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sudah hampir 5:30. Biasanya 3 jam tidak 5:30 nggih. Nggih, pas berarti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bukan saya maksud menggurui, karena di sini banyak guru, banyak senior, banyak bapak ibu sesepuh juga. Saya dulu di sini waktu masih kecil dididik gitu ya, di TPQ, di pengajian dan sebagainya. Maka ini bukan menggurui, tetapi saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang mau tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka apabila ada sesuatu yang baik diambil, apabila ada sesuatu yang jelek maka dibuang jauh-jauh.
Demikian barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Juminten ketipan jendela. Cukup semanten nyuwun pangapura. Maka saking kaula kal akhir billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.